Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lebih hebat daripada Yusuf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jiddan, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih dalam pembahasan babun na'ti. Babun na'ti. Sekarang kita masuk ke walamma kana na'tu. Itu ya. Bacaan selanjutnya ini fokus kepada isim ma'rifah dan isim nakirah. Kenapa isim ma'rifah dan isim nakirah dimasukkan di bab tentang na'at? Sebab untuk menentukan na'at itu penting harus tahu nakirah dan ma'rifah. Antara na'at dan man'ut harus mutabaqah dari segi nakirah ma'rifahnya. Kalau yang disifati itu adalah ma'rifah, maka na'atnya juga seharusnya harus ma'rifah. Kalau yang disifati atau yang dina'ati itu nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Terus bagaimana caranya tahu itu semua? Di sini kita bahas yang mana dibilang ma'rifah, yang mana dikatakan nakirah. Walamma kana an-na'tu taratan yakunu ma'rifatan wa taratan yakunu nakiratan. Sudah dapat ide dia? Sudah dapat? Hah? Belum? Tunjukkan dulu itu. Sudah. Walamma kana an-na'tu taratan yakunu ma'rifatan wa taratan yakunu nakiratan. Dan tatkala na'at itu taratan terkadang itu kata taratan itu ya selalu menjadi maf'ulun fi. Kalau kita buka mu'jam itu kedudukannya sebagai maf'ulun fi. Terkadang sebab dia termasuk zarf zaman, zarfuz zaman. Taratan yakunu ma'rifatan, na'at itu kadang ma'rifah. Wa taratan yakunu nakiratan, dan kadang juga nakirah. Dzakaral musannifu aqsamal ma'rifati wan nakirati. Maka musannif menyebutkan pembagian ma'rifat dan nakirah. Dzakaral musannifu aqsama, dibaca aqsama sebab maf'ulun bih dari kata dzakara. Musannif menyebutkan pembagian ma'rifah wan nakirati dan nakirah. Dibaca nakirah sebab ma'tuf. Faqala, lalu musannif berkata, matanya wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan isim ma'rifah itu ada 5. Selama ini kita bahas hafal berapa?
6. Sebab nanti di sini ada satu nama, cuma itu nanti terbagi 2, yaitu isim mubham. Isim mubham. Nah, nanti kita lihat. Tapi kalau secara terperinci sebenarnya itu isim ma'rifah ada 7. Isim dhamir, mausul, isyarah, isim alam, isim beral, isim mudhaf ilal ma'rifah, sama nakirah maksudah. Atau isim nakirah maksudah yang dipanggil, ya gulam, ya rajulu. Ya rajul. Wal ma'rifatu khamsatu asya, dan isim ma'rifah itu ada 5 sesuatu, 5 hal. Al ma'rifah, apa itu ma'rifah? Al ma'rifatu ma dalla ala muayyanin. Muayyin atau muayyan? Ma'rifah adalah sesuatu yang menunjukkan atas muayyan atau muayyin, tergantung bagaimana kita cara menentukan ini isim apa. Muayyan ada berapa bacaan kira-kira ini? Mim, ain, ya, nun. Muayyan, muayyin. Kalau kita baca muayyan bisa saja isim maf'ul, bisa saja masdar mim. Kalau muayyin itu isim fa'il. Coba artinya bagaimana lebih pasti? Al-ma'rifatu ma dalla ala muayyanin. Ma'rifah adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang ditentukan atau tertentu. Kalau tertentu itu isim masdar. Kalau ditentukan itu isim maf'ul. Yang tertentu, yang khusus, yang jelas. Isim masdar saja ya. Tapi kalau kalian mau bilang isim maf'ul boleh. Boleh. Saya tidak sempat lihat di Tasyibul Khalan. Iya, muayyan isim masdar sama, masdar mim. Isim maf'ul. Hah? Muayyan isim maf'ul berarti atas yang ditentukan. Sesuatu yang menunjukkan atas yang ditentukan. Muayyan di situ. Muayyan. Hah? Nah, usah itu dulu. Jadi al-ma'rifatu madalla ala muayyanin. Ma'rifah adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang ditentukan. Berarti ini adalah sigot isim maf'ul. Walladzi dzakarahul musannifu. Dzakara fi'il, hunya maf'ulun bi, al-musannif fa'il. Yang disebutkan oleh musannif khamsatu asya'ah, ada 5 perkara. Kenapa dibaca al-khamsatu? Jadi khabar dari alladzi. Al-awwalu minha, yang pertama dari 5 itu, minha hanya situ kembali ke khamsah. Al-ismul mudmaru. Al-ismul mudmar, isim dhamir. Isim dhamir huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anta, antum, antunna, ana, nahnu. Apa itu isim dhamir? Wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Sesuatu yang menunjukkan atas mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Saya itu orang yang berbicara. Au mukhatabin, atau orang yang diajak berbicara. Kamu. Kalau yang ketiga, au ghaibin, orang yang tidak ada, yang dibicarakan. Bukan dibicarakan. Nahwu ana itu lil mutakallim. Wa nahnu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Nahnu lil mutakallim, dan bersama yang lainnya.
awil mu'azzimi nafsahu, atau mengagungkan dirinya, mu'azzimi nafsahu. Karena dibaca mu'azzimi matu ke mutakallim, atau mengagungkan dirinya. Tidak selamanya itu pakai dhamir nahnu itu untuk semua. Kadang juga satu orang berbicara cuma itu bermakna ta'zim, pengagungan. Wa anta lil mukhatabi, dan anta itu untuk mukhatab. Ini kan sudah dipelajari ini semua. Wa anti lil mukhatabati, anti untuk mukhatabah perempuan. Wa antuma lil mukhatabain, dan antuma itu untuk dua orang mukhatab. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabin, dan antum itu untuk jamak muzakkar yang mukhatab, orang kedua, orang yang berbicara. Wa antunna li jam'il inatil mukhatabati, untuk jamak muannas yang mukhatabat, banyak perempuan yang diajak berbicara. Wa huwa lil ghaib, dan lapas huwa, dhamir huwa itu untuk ghaib. Wa hiya, dan hiya lil ghaibati, untuk ghaibah yang perempuan, khusus perempuan. Wa huma lil ghaibain, wa hum lil ghaibina, wa hunna lil ghaibati. Ini kan sudah dihafal semua tuh. Pelajaran paling pertama menghafal isim dhamir kan disuruh hafal itu. Wa mufrad mudzakkar ghaib, huma musanna mudzakkar ghaib, apalagi hum jamak mudzakkar ghaib. Kalau masyarakat yang tidak tahu itu. Nah, kalau hunna untuk apa itu? Li jam'il inadzil ghaibat. Kalau antunna mukhatabat. Jadi isim yang pertama, isim ma'rifah adalah isim dhamir. Wasani, isim ma'rifah yang kedua, wasani min aqsamil ma'rifati, dari pembagian ma'rifah. Al ismul alam adalah isim alam. Adalah isim alam. Nahwu Zaidun wa Makkatu, Zaidun dan Makkah. Zaidun nama orang, Makkah nama tempat. Zaidun berakal, Makkah tidak berakal. Al-awwalu alamun liman yaqilu. Yang pertama itu adalah isim alam bagi sesuatu yang berakal, bagi yang berakal. Zaidun. Wasani, jadi ada alam liman yaqil, ada alam ghairu aqil. Ada alamun aqilun, ada alamun ghairu aqilin. Alam yang berakal, ada alam yang tidak. Wasani alamun lima la yaqilu. Dan yang kedua, nama yang untuk sesuatu yang tidak berakal. Yang mana dimaksud di situ? Makkah. Makkah tadi dinasab atau dijar, Makkah itu di rafa. Wasalisu min aqsamil ma'rifah, dan yang ketiga dari pembagian ma'rifah, al ismul mubaham, isim mubaham. Isim mubaham. Apa itu isim mubaham? Nahwu hadza wa hadhihi haula'i. Hadza wa hadhihi wa haula'i. Hadza itu isim apa namanya? Isyarah apa? Qaribah. Hadhihi isyarah qaribah yang manas. Haula'i hadani huna haula'i, jamak ya, jamak. Wa hadzal ismu
Musyarun ilaihnya hadza itu berupa alif lam, berarti al ismu kedudukannya sebagai badal. Ketika musyarun ilaihnya atau isim yang jatuh setelah isim isyarah berupa isim beral, maka kedudukannya sebagai badal. Bisa 3. Apalagi anunya? Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al, qaribanatan au bayanan au badal. Wa hadzal ismu, dan isim ini apa bacanya itu? Yashmalu, yushammilu. Yashmalu jami'a asma'il isyarati wal asma'il mausulati. Mencakup semua isim isyarah dan isim mausul. Mencakup semua isim isyarah dan isim mausul. Maksudnya apa? Yang disebutkan dalam matan kan cuma 3, hadza, hadhihi, dan ulai. Tapi musannif kita mukhtasar jiddan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan isim mubham itu semua yang mencakup isim isyarah dan isim mausul. Berarti yang dimaksud isim ma'rifah, isim mausul, baik qariba maupun isim isyarah baik qariba maupun ba'idah. Isim mausul juga baik muzakkar maupun muannas. Alladzi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai, maman. Nahwu alladzi. Alladzi itu untuk apa? Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Wallati dan allati. Kalau allati? Walladzina dan alladzina. Kalau alladzina? Alladzina. Jamak muzakkar. Kalau jamak muannasnya apa? Allati. Allati. Gitu ya? Itu juga. Allati, allatani, allati, allai. Wa yahsulu ta'yinu. Sekarang pertanyaan. Kalau tadi isim dhamir itu dikatakan ma'rifah kan sudah jelas, sesuatu yang ditunjuk ana, saya. Itu sudah jelas. Kalau saya berarti bukan kamu. Kalau anta bukan ana, berarti itu ma'rifah, jelas, tertentu. Kalau nama itu jelas juga. Kalau bilang Ki Zaid berarti bukan Amar. Kalau Zaid bukan Amar. Kalau Yanu bukan Yani. Itu kalau alam. Tapi kalau isyarah dan isim mausul, apa yang membuat dia ma'rifah? Makanya di situ dikatakan isim mubham, isim yang masih samar, isim tidak jelas, isim mubham. Wa yahsulu ta'yinu fi asma'il isyarati bil isyaratil hasiyati. Ma makna ta'yin? Ketentuan isim ma'rifahnya, katakan isim ma'rifah terjadi fi asma'il isyarati pada isim-isim isyarah dengan isyarat yang asya. Hissiyan kana. Ma makna hissiyan? Kasat kalau kasat mati itu jelas toh? Dengan isyarat yang jelas, kasat mata. Kalau ditunjuk itu dilihat orang yang mata, ditunjuk, berarti itu namanya isim isyarah. Atau biasa disilakan musyarun ilaih bahasanya. Musyarun ilaih itu artinya yang ditunjuk. Kalau ada yang ditunjuk itu jelas tidak? Jelas. Itu yang membuat isim isyarah itu menjadi isim ma'rifah. Kalau isim mausul apa yang kasih ma'rifah? Wa fil asma'il mausulati bisilati. Dan pada isim mausul itu dengan silah. Nanti ada silahnya baru menjadi isim ma'rifah. Contoh, ja'alladzi qama abuhu, telah datang orang yang berdiri bapaknya.
Seandainya qamabuhu dibuang, silahnya itu cukup ja'al ladzi, itu kan fi'il fa'il itu. Ja'a fi'il, alladzi fa'il. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Sudah murakkab. Sudah murakkab. Apalagi kalamul lafzu sudah berlapas, sudah murakkab. Karena sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Tapi belum mufid. Belum mufid. Karena butuh sila mausul. Coba seandainya cuma ja'al ladzi, telah datang orang, telah datang yang apa? Itu tidak jelas, makanya tidak bisa dikatakan isim ma'rifah. Nanti ada silanya ja'al ladzi qamabuhu. Siapa yang datang? Siapa yang berdiri? Yang berdiri? Siapa yang berdiri? Siapa yang datang? Oh, yang berdiri bapaknya. Berarti siapa yang datang? Bapaknya atau anaknya? Anaknya. Berarti sudah jelas. Jadi isim isyarah nanti dikatakan isim mausul ketika ada musyarun ilai. Kalau isim mausul dikatakan isim isyarah, isim ma'rifah. Isim isyarah dikatakan isim ma'rifah ketika ada musyarun lainnya. Isim mausul dikatakan isim ma'rifah ketika ada silatul mausul. Bisa dipahami nih? Contohnya apa? Nahu ja'al ladzi qama abuhu. Telah datang orang yang berdiri bapaknya. Dan catatan juga isim mausul itu punya 3 unsur. Isim mausul, sila mausul dan aid. Apa itu sila mausul? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Apa itu aid? Isim dhamir yang kembali kepada isim mausulnya. Ismu dhamir ya'udu ila al-ismil mausul. Isim dhamir yang kembali kepada isim mausul. Itu namanya aid. Berapa nih? 3. Yang keempat, warrabi'u min aqsamil ma'rifati. Dan yang keempat dari pembagian isim ma'rifah, al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim yang ada padanya alif lam. Isim yang ada padanya alif lam. Nahwu contohnya ar-rajulu wal gulamu wal maktabatu wal kitabu, semua yang beralif lam itu namanya isim ma'rifah. Yang biasa kita istilahkan dengan isim yang beralif lam. Isim yang beralif lam. Saya tanya dulu, itu Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah itu isim ma'rifahnya karena alam atau karena beralif lam? Lafzul jalalah ma'rifahnya karena beralif lam atau karena alam? Namanya lafzul jalalah, alam. Sekalipun ada yang berpendapat, tapi ini lemah. Katanya Allah itu dari kata ilahun. Kemudian dimasukkan alif lam. Ilahun kan masih bersifat umum, Tuhan, Tuhan. Dimasukkan alif lam menjadi al-ilahu. Kemudian dibuang hamzahnya menjadi al-lahu. Kemudian ditafkhim untuk pentaziman menjadi Allahu. Tapi itu dibantah. Seandainya alif lamnya itu adalah alif lam ma'rifah, ketika ada huruf nida ya, kan syarat anunya itu. Kalau isim yang beralif lam dimasuki ya nida atau huruf nida, itu diperantarai oleh ayyuha. Seperti al-kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Kenapa bukan yal kafirun? An-nas, ya ayyuhan nas, diperantarai oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena beralif lam. Kalau lafz jalalah ma'rifah karena berarti ya selama ini apakah? Ya Allah.
berarti Allah lafzul jalalah itu isim ma'rifah, isim alam apa? Lafzul jalalah, lafaz yang agung. Tapi di mana kemarin itu dapat? Fathul Muin ya? Fathul Muin. Tapi itu kan pendapat. Jangan sekali-kali kita salahkan, apalagi kalau masih belajar begini. Cukup dijadikan referensi. Yang kita pegang lafzul jalalah itu adalah alam. Alam ismul a'zam. Kenapa? Kasih ada yang namanya alam. Wah, siapa itu? Kamu bilang? Ini alam. Nah, lanjut. Itu yang keempat ya, isim ma'rifah yang beralif lam adalah isim isim beralif lam termasuk isim ma'rifah. Selanjutnya wal khamisu min aqsamil ma'rifah. Dan yang kelima dari pembagian-pembagian ma'rifah ma'udhifah. Itu sudah jelas ya. Kalau bina ajwaf itu antara fi'il ma'lum dan majhulnya itu mengalami perubahan. Kalau qala majhulkan menjadi qila. Itu sudah jelas. Beda kalau sahih doroba duriba. Tidak ada barisnya pusing. Itu barisnya doroba atau duriba. Bagaimana caranya tahu? Ya tentunya pahami muradnya, pahami maksudnya, maknanya. Tapi kalau ini udhifa itu kan sudah jelas. Yang dipakai adalah ya bukan alif. Seandainya alif hamzah do alif fa maka itu maklum adhafa. Tapi di sini pakai ya berarti itu menunjukkan dia fi'il majhul dari kata adhafa. Adhafa dari kata apa? Mujarrodnya apa? Ini kan mazid. Mazid satu wazan af'ala dofa. Masuk wazan af'ala adhafa. Qoma aqoma. Wazan af'ala seharusnya adyafa. Apa asalnya kayak itu? Ya atau waw? Kenapa? Wow ya. Doifan. Coba apa masdarnya? Coba buka kamus dulu. Apa sih masdarnya? Doifan berarti kalau wazan af'alanya bukan qalqalah. Adyafa. Kenapa dibaca adhafa? Asalnya adyafa wazan af'ala. Inilah namanya i'lal. Ketika ada huruf sakit berharokat, sebelumnya ada huruf sehat sukun, maka ditukar harokatnya. Harokatnya ya dibawa ke do, harokatnya do dibawa ke ya menjadi adhaifa. Belum selesai karena pasangannya fathah adalah alif, maka ya diqalab menjadi alif, menjadi adhafa. Begitu. Ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Yang kelima adalah sesuatu yang disandarkan ke salah satu min hadhil arba'ah, salah satu dari empat ini.
Ada isim nakiroh yang sandar kepada isim alam, maka dia menjadi isim ma'rifah, naik tingkat menjadi ma'rifah. Ada isim nakiroh sandar kepada isim domir, maka naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Ada isim nakiroh sandar kepada isim mubaham, berarti dia naik tingkat jadi dan begitu seterusnya. Contohnya apa? Gulami, gulam, nakiro, sandar kepada isim domir, yaitu ya mutakallim. Berarti gulami tadi asalnya apa namanya? Nakiro, naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Ini lebih biasa distilahkan ismul mudhaf ilal ma'rifah, isim yang sandar kepada isim ma'rifah. Makanya naik tingkat menjadi isim ma'rifah. Wa gulamu Zaidin, isim ma'rifah juga sebab dia sandar kepada Zaid. Zaid ini isim ma'rifah apa? Alam. Wa gulamu hadza, isim ma'rifah juga gulam sebab sandar kepada hadza. Hadza itu isim mubham. Isim mubham apa? Isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu, gulam juga ma'rifah sebab sandar kepada alladzi isim mausul. Wa gulamur rajuli, wa gulamur rajuli, gulam naik tingkat jadi ma'rifah sebab sandar kepada ar-rajul. Dan semua yang disandari itu kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Bagaimana cara i'rabnya? Coba i'rab semua dulu. Gulami, anggaplah gulami, jadikan saja tidak ya. Ini jadi khobar ya. Khobar dari kata nahu. Astagfirullahaladzim. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tapi kita jadikan saja khobar. Hadza gulami. Hadza gulami. Gulami. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana min zuhuriha litisoli biya'il mutakallim li'annahu astagfirullahaladzim. Ulang. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu man'a min dzuriha listighalil mahalli bi harakatil munasabati alal ya'il mutakallim. Wa gulamu Zaidin, gulamu matuf wa huwa mudhaf ya belum pi. Al-ya'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini i'rab-i'raban ya. Istighalil mahalli, karena perebutan kesibuknya perebutan tempat antara harokat yang cocok. Harokatnya fa'il itu dhamma, rofa itu dhamma. Sedangkan pasangannya ya adalah kasroh, tapi lebih kuat ya, makanya menang ya, makanya pakai kasroh. Gulami, begitu kalau mau disilakan. Itu semua isim ma'rifah. Jadi kesimpulannya ada berapa isim ma'rifah? 5 yang disebut di sini. Kemudian dibagi isim mausul dan isim isyarah itu menjadi 6 semua. Isim dhamir, mausul, mulai dari awal isim alam, isim dhamir, isim alam, isim beral, isim mubaham, isim dhaf ilal ma'rifah. Nah, sekarang pertanyaan, di antara 6 ini yang mana lebih ma'rifah? Ini yang di antara 6 ini. Yang mana? Yang mana lebih ma'rifah?
Yang mana lebih ma'rifah antara isim domir dan isim alam? Ini duluan disebut isim domir. Duluan disebut isim domir. Nah, berarti ulama berbeda pendapat ya. Ulama Basrah katakan yang lebih ma'rifah adalah isim domir. Kalau ulama Kufah mengatakan yang lebih ma'rifah adalah isim alam. Kenapa ya saya cuma sisa? Yang kasih begitu tahu Abil. Isim, jadi yang menurut pendapat Basrah yang lebih ma'rifah adalah isim domir. Kalau Kufah isim alam. Jadi yang mana yang bagus? Ini sebenarnya ada kisahnya, ada ceritanya. Ada ceritanya antara Basrah dan Kufah berdebat masalah yang mana lebih ma'rifah. Orang Basrah katakan yang lebih ma'rifah adalah isim domir. Orang Kufah katakan yang lebih ma'rifah adalah isim alam. Pernah satu malam ini ulama Kufah pergi bertamu di rumahnya ulama Basrah. Ulama Basrah bilang apa? Bilang domir toh? Domir. Datanglah ini ulama Basrah, ulama Kufah. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Dijawablah. Waalaikumsalam. Bertanya, siapa di luar? Ulama Kufah katakan, ana. Saya. Bertanya lagi, siapa? Siapa saya? Ana, saya. Seandainya, ulama Basrah, ulama Kufah katakan seandainya isim domir yang lebih ma'rifah, pada saat saya katakan ana, pasti sudah tahu. Ternyata saya bilang ana belum ditahu. Ana, tidak tahu. Pulang lain ulama Kufah, besok ketemu. Katanya isim domir yang lebih ma'rifah. Tadi malam saya datang, kamu tidak kenal. Malam saya jawab saya berapa kali, tetap tidak dikenal. Berarti itu menunjukkan isim domir bukan yang lebih ma'rifah. Mau balas dendam ini. Mau balas dendam ulama Basrah. Ulama Basrah adakan launching buku. Itu bahasa sekarang. Launching kitab. Launching buku. Moderatornya panitianya itu adalah ulama Basrah. Nah, disebutlah. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan melaunching kitab yang dikarang langsung oleh contoh oleh Muhammad Ilham. Banyak orang. Satu Lampang, bukan satu DDI. Satu di Mangkoso. Satu pesantren. Moderator ini bilang Muhammad Ilham. Aku pusing lah ini. Siapa Ilham yang mana ini? Itu kan nama yang disebut toh. Nama yang disebut Ilham yang mana ini? Padahal ulama Basrah katakan, ulama Kufah katakan nama. Toh, sedangkan ini yang launching ulama Basrah. Karena mau buktikan bahwa yang lebih ma'rifah itu adalah domir. Waktu dibilang Muhammad Ilham sebagai pelaunching buku, yang pengarang buku, itu tidak ada yang tahu. Ilham siapa ini? Ilham Mangkoso kah? Ilham ini kah atau Ilham ini? Tidak ada. Langsunglah
Ilham yang itu yang buat buku, angkat tangan. Saya. Dan ketika pada saat dia bilang saya, maka semua sadar yang ternyata yang buat buku itu adalah dia yang angkat tangan. Dengan mengangkat satu tangannya, kemudian katakan saya, ana, maka semua paham. Berarti yang mana lebih ma'rifah? Saya atau nama? Hah? Yang mana lebih ma'rifah? Saya atau nama? Tadi yang pertama waktu bilang saya tidak dikenal toh? Tidak dikenal. Sekalinya di tempat keramaian bilang saya itu dikenal. Berarti yang mana lebih kuat? Isim ma'rifah nama atau isim ma'rifah yang dhamir? Kalau isim ma'rifah nama itu pembuktiannya di tempat yang sepi pada malam hari. Loh? Kan begini. Tadi waktu pembuktian bahwa nama yang lebih kuat, sebab waktu bilang saya tidak paham kita tidak paham yang punya rumah, berarti yang mengatakan nama itu lemah, toh? Yang kuat adalah yang mengatakan dhamir itu lemah, yang kuat adalah nama, alam. Berarti itu kuat ki. Tapi tempatnya sepi. Sedangkan ini ulama Basro pada saat tempat keramaian. Berarti yang lebih kuat itu mutawatir, yang banyak orang saksikan. Itulah yang kita pegang. Itulah kita pegang. Berarti yang lebih ma'rifah adalah isim dhamir. Tapi di antara semua itu yang lebih ma'rifah ada istilahnya a'raful ma'arif, yaitu lafzul jalalah. Sebab yang memberikan isim dhamir itu adalah Allah. Isim alam adalah Allah. Yang namanya Allah siapa kasih? Allah sendiri. Berarti Allah a'raful ma'rifah. Kalau persoalan, bagaimana cara dikenal? Tidak pernah dilihat itu bukan masalah nahwu sorof ya, itu masalah akidah itu, tasawuf akidah. Yang jelas a'raful ma'arif, lebih ma'rifah dari ma'rifah yang lainnya. Itulah ma'rifah. Selanjutnya wan nakiratu kullus min sya'i'in fi jinsihi. Dan nakirah adalah setiap nama yang umum pada jenisnya. Setiap nama yang umum pada jenisnya. La yukhtassu bihi, yukhtassu atau yakhtassu? Hah? Di dalam kitab Matan Jurumiyah apa? Apa? Yukhtassu kayaknya. Iya, lebih cocok yukhtassu. Tidak dikhususkan dengannya satu, bagaimana cara artinya? La yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dengannya satu orang tanpa yang lainnya. Begitu kan? Yakhtassu. Tidak terkhusus. Tidak mengkhususkan. Siapa yang mengkhususkan? Hah? Mana volumenya? Nah, mana volumenya? Hah? Mana volumenya? Kalau wahid jadi namanya. Yukhtassu la yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dengannya wahidun duna akhar. Satu apa di situ? Satu orang tanpa yang lainnya. Maksudnya apa? Yakni
Annan nakirota, bahwasanya nakiro wal ismul maudu'u, hiyal ismul maudu'u, bahwasanya isim nakiro adalah isim yang maudu bukan artinya maudu anusnya, ada arti khususnya yang ditunjukkan, adalah isim yang ditunjukkan li fardin ghairi muayyanin, untuk mufrad, untuk satu isim yang dikhususkan untuk satu ghairi muayyan, sesuatu yang tidak tertentu. Yakni annan nakirota hiyal ismul maudu'u li fardin ghairi muayyanin. Maksudnya bahwasanya nakiro adalah isim yang ditujukan li fardin ghairi muayyanin, untuk mufrad yang tidak tertentu, yang tidak ditentukan. Kalau ada sesuatu yang ditentukan, berarti itu sudah ma'rifah. Nahwu rajulun, contohnya rajulun, atau mar'atun, karena di sini mar'atun perempuan. Mar'atun kan itu nakirah. Kalau saya katakan mar'atun, itu bentuk satu, tapi tidak dikhususkan untuk yang satu. Kalau saya katakan mar'atun bentuk nakirah, bisa saja ini mar'atun, ini mar'ah, ini juga mar'ah, ini mar'ah, berarti masih umum. Tapi kalau saya katakan al-mar'atu, berarti perempuan itu sudah ma'rifah. Rajulun, kalau bentuk nakirah rajulun, berarti itu belum tertentu. Li fardin ghairi muayyanin, belum tertentu. Karena bisa saja rajulun ini, bisa saja rajulun ini, bisa saja rajulun ini. Tapi kalau orang katakan ar-rajulu, berarti sudah tertentu. Wa gulamun fala yukhtassu bihi wahidun duna akhar, maka tidak dikhususkan dengannya satu orang tanpa yang lain. Wa takribuhu, dan takribnya, pendekatannya, maksudnya gampangnya, apa istilahnya itu? Ya, maksudnya pendekatannya, penjelasan yang lebih simpelnya, itu maksudnya. Kesimpulannya, kullu ma saluha dukhulul alif wal lam, setiap sesuatu yang saluha, menerima masuknya alif lam alaihi padanya. Sesuatu yang bisa dimasukkan alif lam, itulah namanya isim nakirah. Contoh, kitabun itu bisa dimasukkan alif lam? Bisa, berarti kitabun itu nakirah. Hadza itu bisa dimasukkan alif lam? Tidak bisa, berarti dia bukan isim nakirah, dan tidak bisa menjadi isim nakirah karena tidak bisa dimasuki alif lam, maka bukan nakirah. Nahwu ar-rajulu wal gulamu, yakni maksudnya annar rajula wal gulam, bahwasanya rajula dan al-gulam, labas ar-rajula dan al-gulam, qabla dukhulil alif wal lam, sebelum masuknya alif dan lam, alaihima padanya, nakirotani, dia adalah nakirah. Keduanya itu adalah nakirah. Nakirotani itu kedudukannya sebagai apa? Khabarnya anna. Khabarnya anna. Anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wal jumlatu anna ar-rajula wal gulama wa ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bih, yakni maf'ul bihnya yakni. Jadi katanya itu ar-rajula al-gulama, sebelum dimasukkan alif lam, kalau tidak ada alif lamnya maka keduanya itu nakirah. Makanya ada pendapat, ya ada di sini terakhir. Kalau ditanya
Al-kitabu. Apa itu isim nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ciri-cirinya apa? Dimasuki alif lam. Zaidun. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa bisa? Alam. Kitabun. Nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Kenapa bisa nakiro? Karena boleh dimasuki. Karena memang tandanya sebenarnya nakiro itu qabulul alif wal lam, menerima alif. Ko ya ko, bukan ku. Qabulu, bukan kubul. Itulah bahasa Arab. Salah harokat, salah. Kalau qabul, ijab qabul, menerima. Kalau kubul, mengeluarkan. Menerima juga ya. Sudah langsung balik. Lianna rajulan yasduku ala kulli rajulin. Karena sesungguhnya lapas rajulan, karena sesungguhnya rajulan yasduku. Ma mana yasduku? Cocok. Yasduku cocok, benar, cocok. Ala kulli rajulin, cocok pada setiap laki-laki. Maksudnya begini, kalau kita katakan rajulun, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau saya katakan rajulun bentuk nakiro, itu bisa saja ini, bisa saja ini, bisa saja ini, karena cocok siapapun laki-laki. Itu yang dimaksud dengan rajulun, berarti itu masih umum. Wa kadzalika gulamun, begitu juga dengan gulamun. Kedudukannya gulamun apa? Mubtada muakhkhar. Falamma, lamma itu apa? Lamma itu apa? Isim apa namanya? Lamma, isim atau huruf? Lamma. Aish. Apa ini semua sudah dipelajari? In malau laula lauma. Lamma itu isim. Lamma itu isim. Ada lamma isim, ada lamma huruf. Lamma huruf itu huruf jazam, lamma liwal fal. Ada lamma berupa isim syarat, tatkala itu kedudukannya sebagai maf'ulun fi. Falamma, karena dia lamma itu adalah isim syarat, berarti butuh fi'il syarat, butuh jawab syarat. Falamma, dan ketika dakhalat alaihima, masuk padanya, apa yang masuk? Al alif wal lamu, masuk padanya alif lam. Pada siapa ini? Kata rajulun dan labas rajulun dan gulam. Dan ketika alif lam masuk kepada kata rajulun dan gulam, ta'arrafa, maka keduanya ma'rifah atau tu'arrafa. Arrafa tu'arrafa, maka astagfirullahaladzim, ta'arrafa. Tapi ta'arrafa apa majhulnya? Ta'arrafa tu'arrifa. Kalau tu'arrifa berarti keduanya dima'rifakan. Jadikan saja maklum. Maka keduanya ma'rifah, ta'arrafa. Di sini ada tanwinnya. Di situ Pakmu? Di kitabmu? Di sini ada tanwinnya. Faqabulul alif wal lam, maka menerimanya alif dan lam, alamatut tangkir, merupakan tanda nakirohnya. Jadi kalau ditanya isim nakir apa tandanya? Dimasuki alif, boleh atau boleh menerima alif lam. Itu tandanya wallahu alam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk babul atfi, babul taukid, babul badal. Selesai baru libur. Bab masuk batil asma. Insyaallah setelah Ramadan kita lanjut, karena bulan Ramadan nanti kita fokus ke kajian fikih. Kajian fikih. Enggak apa-apa kita muraja terus. Karena kalau kajian-kajian yang lain lebih luas lagi, banyak guru-guru pengajian. Wallahu a'lam bishawab.